Indonesia. Kembali lagi, kita akan menyusuri sejumlah tempat wisata yang ciamik. Nah, di episode kali ini, kita akan berwisata sambil mengenang sejarah bangsa kita. Tak salah lagi, kalau tujuan wisata kita kali ini, yaitu kawasan Kota Tua di seputaran Kota Tua, Jakarta. Akses menuju Kota Tua ternyata mudah loh. Bisa naik busway, angkutan umum, bahkan kereta api. Kesemuanya mudah dan murah. Seperti saya ini nih, naik kereta api. Kepanjangannya saya mau lihat dulu di situ. Bataviasche Ooster Spoorway Maskapai. Stasiun ini berdiri pada tahun 1929. Bangunannya cukup unik dan mengandung nilai sejarah pastinya. Pengen tahu Kota Tua seperti apa? Ikuti saya terus ya. Nah, Kota Tua Jakarta adalah kawasan yang terbentang mulai dari Sunda Kelapa, Glodok, hingga Museum Sejarah Jakarta. Deretan gedung tua berikut arsitekturalnya yang antik masih dapat kita temui di sini. Ternyata jalan kaki dari Stasiun Priok sampai ke sini memang cukup melelahkan. Tapi asik, untuk olahraga, saya bisa berkeringat. Nah, sekarang saya ada di tengah-tengah halaman Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah. Sangat ramai, ada jajanan murah, ada wisata sepeda, ada souvenir juga, murah meriah, kalau lapar bisa jajan. Nah, bangunan ini berdiri pada awal abad 17-an dan pada zaman dulu ini namanya Stadhuis atau Balai Kota Zaman Kolonial. Ikut saya ya. Ngomong-ngomong tentang kawasan Balai Kota Jadul atau kawasan Museum Fathahillah ini, konon dulu dibangun selama 3 tahun, yaitu dari tahun 1707 hingga tahun 1710. Dan bangunan Balai Kota itu serupa Istana Dam di Amsterdam, terdiri atas bangunan utama dengan 2 sayap di bagian timur dan barat. Inilah Museum Sejarah Jakarta yang legendaris. Potret Jakarta dari masa ke masa terekam oleh gedung ini nih. Objek menarik yang ada di museum ini diantaranya foto-foto perjalanan sejarah Jakarta, berbagai situs, replika peninggalan kerajaan Tarumanegara dan Pajajaran, keramik, gerabah, serta berbagai mebel-mebel antik. Nah, di Museum Sejarah Jakarta ini nih, ada juga penjara bawah tanah. Ayo, kita lihat. Dahulu para pemberontak yang melawan Belanda atau VOC pastinya berakhir tragis di penjara ini. Mereka dikerangkeng dan diganduli batu yang diikat rantai. Beratnya hampir 100 kilo lebih. Sekarang saya mau melihat Museum Wayang. Katanya di sini ada banyak wayang dari seluruh Indonesia, bahkan dari berbagai dunia. Dan yang lebih uniknya lagi, di dalam sini ada makam Jan Pieterszoon. Kita lihat ke dalam. Nah, ini dulunya adalah gereja lama Belanda yang dibangun pada tahun 1640. Namanya juga Museum Wayang, koleksinya ya berbagai jenis wayang, mulai wayang lokal hingga wayang mancanegara ada di sini. Koleksinya mencapai 6.000 buah wayang. Ini dia nih wayang favorit saya.
Gatot Koco. Otot kawan, tulang besi. Jagoan saya nih, jalan. Nah, karena ini dulunya bekas gereja lama, pantas aja para gubernur jenderal Belanda konon juga banyak dimakamkan di sekitar gereja ini. Salah satunya Jan Pieter Soenkoen. Jan Pieter Soenkoen adalah gubernur jenderal VOC yang merebut Jayakarta dari tangan kerajaan Demak tahun 1619. Kemudian Tuan Kun ini membangun kota Batavia di atas reruntuhan kota Jayakarta. Singkat cerita, Tuan Kun akhirnya tewas juga di Batavia dan dimakamkan di kawasan ini. Nah, di sini ada bacaannya, tulisan Belanda, tapi saya nggak tahu bacanya gimana. Artinya kurang lebih, di sini ada 18 gubernur jenderal Belanda yang dimakamkan di sekitar sini. Katanya juga itu adalah kerabat dari Jan Pieter Soenkoen. Nah, ini yang saya bilang tadi nih, penyewaan sepeda. Lumayan buat keliling-keliling arena sini. Mana boleh Bu? Berapa satu jamnya? 1 jam. Nggak bisa ditawar? Ya udah gini Bu. 10.000. 10.000 belum dapat. Ya udahlah, saya naik 20.000 ya. Iya. Ini dikawal nggak nih? Enggak. Kalau gue di sini mah. Tapi saya bawa pulang loh. Boleh. Ya. Yuk, waktunya kita keliling. Nah, ini yang disebut kawasan Kali Besar. Dahulu Kali Besar adalah pusat bisnis termasyhur di Batavia. Tuh, lihat, di pinggir kiri kanan ini banyak bekas gedung perniagaan yang arsitekturnya keren-keren. Tapi wisata sejarah juga ada mengenai perkembangan atau pertumbuhan ekonomi. Di pinggir kiri kanan ini banyak bekas gedung perniagaan yang arsitekturnya keren-keren.